Selamat datang kembali. Hari ini kita punya materi yang rasanya sangat relevan ya dengan apa yang mungkin Anda rasakan atau dengar belakangan ini. Kita mau coba kupas tuntas isi dari sebuah semacam penjelasan publik gitu, di mana seorang pejabat tinggi, kita sebut saja pejabat X, ini merespons langsung loh gelombang keluhan masyarakat, terutama terkait aparat bea cukai dan pajak. Nah, sumber kita kali ini dari transkrip video YouTube official iNews yang langsung menarik perhatian saya sih dibukanya saluran pengaduan baru via WhatsApp. Dan ternyata langsung diserbu ribuan laporan. Jadi misi kita dalam pembahasan kali ini, kita mau bedah apa saja sih keluhan spesifik yang masuk, terus gimana respons pejabat X. Dan yang nggak kalah penting, gimana semua ini nyambungnya ke gambaran ekonomi yang lebih besar. Itu juga disentuh soalnya di sumber ini. Mari kita bedah bersama ya. Iya, ini menarik sekali loh. Karena saluran pengaduan langsung seperti ini rasanya kayak membuka kotak Pandora gitu ya. Keluhan publik yang mungkin selama ini sulit tersalurkan atau mungkin terpendam aja. Kita akan lihat nanti detailnya. Mulai dari keluhan soal perilaku oknum di lapangan, yang ya mungkin sering Anda dengar lah bisik-bisiknya, sampai ke persoalan yang lebih dalam, yang sifatnya sistemik gitu. Oke, mari kita mulai dari skalanya dulu nih. Pejabat X ini ngasih angka yang, cukup mencengangkan menurut saya. Cuma dalam 2 hari loh, sejak WhatsApp itu dibuka, ada 15.933 pesan masuk. Wow, 15.000 lebih ya? Iya, tentu nggak semua isinya keluhan ya. Kata dia ada juga ucapan selamat atau dukungan gitu. Tapi setelah disortir, ada sekitar 13.285 laporan serius yang lagi diverifikasi. 13.000 lebih laporan serius. Ini angka yang luar biasa besar ya. Menunjukkan keresahan atau setidaknya ya keinginan publik untuk bersuara itu tinggi banget. Betul. Nah, salah satu laporan yang paling viral nih sampai dibacakan langsung sama pejabat X, itu datang dari seseorang yang mengamati perilaku oknum petugas bea cukai. Jadi dilaporkan oknum ini katanya hampir tiap hari kelihatan nongkrong di gerai Starbucks. Oh, di Starbucks ya? Iya, nggak sendirian, seringnya sama rekan sesama petugas yang pakai seragam atau kadang sama orang lain pakai baju preman. Bawa laptop, kayak lagi meeting gitu kelihatannya. Nah, yang bikin pelapor ini risih banget, itu obrolan mereka yang kedengeran keras. Dan isinya, ini dia, seputar bisnis aset pribadi, jual beli barang kiriman. Waduh. Pejabat X bahkan sampai niruin potongan obrolan yang dilaporkan itu, gimana mengamankan aset baru dapat kiriman gimana jualnya. Wah, ini laporan detail dan cukup berani ya menurut saya. Iya, dan ini bukan sekedar persoalan etika biasa ya, soal nongkrong di tempat mahal pakai seragam gitu. Bukan cuma itu. Ini nyentuh inti persoalan persepsi publik, soal integritas, soal profesionalisme aparat negara. Obrolan yang tadi dilaporkan itu, kalau memang akurat ya, wah itu jelas banget mengindikasikan potensi penyalahgunaan wewenang. Atau setidaknya ya konflik of interest yang mencolok. Minimal perilaku yang sangat nggak pantas lah. Betul. Respon pejabat X pun, peras banget kan? Dia secara eksplisit bilang, kalau mau nongkrong ya di warung pinggir jalan aja lah, biar nggak mencolok. Dan ngancam akan mecat kalau perilaku kayak gini keulang lagi. Dia bahkan nyebut nama seorang pejabat tinggi bea cukai yang hadir di situ. Kayak nanya langsung gitu, kenapa anak buah lu bisa begini? Ini nunjukin kemarahan di level atas ini. Iya, kelihatan geram sekali ya. Nah, ada laporan serius lainnya, kali ini dari Madura. Isunya lebih ke dugaan praktek ilegal skala besar nih, yaitu penjualan pita cukai rokok ilegal yang katanya dipakai ulang buat merek rokok lain. Pelapornya yakin banget kalau ini diberantas tuntas, penerimaan negara dari cukai bisa naik signifikan. Nah, ini dia. Ini persoalan klasik sebetulnya dalam industri tembakau. Tapi dampaknya memang masif ya. Kebocoran penerimaan negara gara-gara rokok ilegal, penyalahgunaan pita cukai. Ini angkanya bisa triliunan rupiah loh. Triliunan ya? Wow. Iya, ini bukan masalah sepele sama sekali. Respon pejabat X kan, ini sudah jadi perhatian serius. Dan dia mau cek perkembangannya dalam seminggu. Menariknya, dia juga ngaku udah dengar isu ini lama dan ngira udah nggak ada lagi. Ini menunjukkan, mungkin pengawasan sebelumnya memang belum cukup efektif ya. Bisa jadi, bisa jadi. Lalu ada laporan yang lebih, lugas lagi nih, pakai istilah premanisme. Ini ditujukan ke oknum aparat pajak di KPP Pratama Tiga Raksa. Dituduh minta uang serap paksa ke wajib pajak.
Pejabat X sendiri nyebutnya tindakan yang kreatif tapi meresahkan. Kreatif tapi meresahkan ya. Ini sekaligus nunjukin kalau keluhan nggak cuma ke bea cukai aja ya, tapi juga ke pajak. Iya, betul. Merata berarti ya keluhannya. Nah ini lagi, para pengusaha impor juga nggak ketinggalan nih nyampein keluh kesah mereka. Mereka soroti lamanya proses pemeriksaan fisik barang kalau kena jalur merah. Oh, jalur merah ya. Yang barangnya harus dibongkar itu ya? Betul, jadi barang impornya harus dibongkar, dicek fisik, nggak cuma dokumennya. Nah proses ini katanya bisa makan waktu 3 sampai 4 hari. Lama juga ya, 3-4 hari. Iya, selain itu pemeriksaan dokumen pun katanya sering banget ujung-ujungnya keluar notul, nota pembetulan itu. Ah, notul? Iya, iya. Semacam tagihan denda gitu ya? Iya, betul, semacam surat tagihan denda dari bea cukai. Nah, para pengusaha ini merasa seringkali denda ini dijatuhkan padahal mereka ngerasa nggak melakukan under invoicing. Under invoicing itu yang laporin harga barang lebih rendah ya? Iya, biar pajaknya lebih kecil kan. Nah, mereka merasa nggak gitu dan udah bertahun-tahun impor barang sejenis, nggak ada masalah. Alasan dendanya sering dianggap nggak masuk akal. Misalnya, diminta bukti negosiasi harga, padahal semua dokumen pendukung udah lengkap katanya. Aduh, jadi serba salah ya? Iya, akibatnya apa? Banyak pengusaha ya terpaksa milih bayar aja denda itu biar barang cepat keluar. Soalnya kalau ngajuin banding atau keberatan dianggap percuma, malah makan waktu barang makin lama ketahan. Nah, keluhan dari importer ini menyoroti setidaknya dua masalah krusial ya di sistem kepabeanan kita. Pertama, jelas soal efisiensi. Proses yang lama gitu kan, menghambat arus barang, nambah biaya logistik. Kedua, dan ini lebih serius, potensi adanya ya praktik pemerasan. Atau setidaknya penyalahgunaan wewenang lah dalam bentuk denda yang nggak berdasar. Ya, itu tadi. Akibatnya, pengusaha milih jalan pintas. Bayar aja deh, biar bisnis jalan terus. Ini kan dilematis banget situasinya. Pejabat X sampai pakai kata diktator loh buat gambarin perilaku oknum kayak gini. Dan secara terbuka, nanyain kenapa bawahannya bisa begitu. Sambil nekenin kalau SOP pemeriksaan harusnya nggak selama itu. Jadi ada gap antara aturan sama praktek di lapangan ya? Kelihatannya begitu. Ada gap yang cukup lebar ini. Masih soal bea cukai ini, laporan terakhir yang dibahas itu dari Karimun, Kepulauan Riau. Di sana, aparat bea cukai setempat dilaporkan lebih sering razia ke warung-warung kecil yang jual rokok ilegal eceran gitu. Ketimbang nyasar atau berantas distributor besarnya yang disebut cukong di laporan itu. Cukong ya, istilah lokal untuk bandar besarnya gitu ya. Iya, kayaknya gitu. Nah, tindakan aparat ini dianggap lapor sebagai bentuk pembiaran, malah melanggengkan bisnis para cukong itu katanya. Nah, keluhan spesifik dari Karimun ini menarik banget. Karena ini nunjuk ke kemungkinan adanya masalah yang lebih struktural. Bukan cuma ulah oknum perorangan aja. Bisa jadi ada masalah di strategi penegakan hukumnya. Atau bahkan, ya amit-amit, skenario terburuk, potensi kolusi. Wah, kalau kolusi berat ya. Ya, kenapa kok penindakan cuma nyasar ikan terinya, sementara ikan kakapnya dibiarin bebas? Ini kan pertanyaan fundamental ya soal efektivitas dan integritas penegakan hukum. Fokus ke pengecer kecil tapi sumber masalah utamanya dibiarin, ya bisa jadi malah kontraproduktif. Malah bikin curiga masyarakat kan? Betul, betul. Nah, dengan seabrek laporan yang masuk ini nih, gimana sikap dan langkah konkret pejabat X? Dari transkripnya sih kelihatan jelas dia, wah, geram banget. Dan berkali-kali janjiin tindakan tegas. Salah satu kutipan yang paling keras nih, hari Senin ke depan kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Walaupun katanya memecat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Weh, tegas sekali ya ancamannya. Iya, nggak main-main ya kedengarannya, secara verbal paling nggak. Ancaman pemecatan ini memang sinyal yang kuat ya. Pesan ke internal, ke eksternal juga, kalau pimpinan nggak mentolerir penyimpangan. Tapi di sisi lain, pejabat X ini juga secara terbuka ngakuin adanya tantangan besar. Tantangan yang melekat di birokrasi itu sendiri. Dia gambarin apa yang disebutnya behavior atau perilaku tipikal birokrat, yang cenderung, resisten sama perubahan. Oh gitu ya? Kayak gimana tuh? Iya, mereka sering mikir kalau pejabat politik kayak menteri itu kan datang dan pergi. Menteri cuma 5 tahun,
Habis itu mereka bisa berkuasa lagi. Gitu kira-kira pola pikir yang digambarin pejabat X. Akibatnya, kalau ditegur atau dimarahi, kecenderungannya ya diam aja, nunggu badai berlalu sampai menterinya ganti. Oh, kayak nunggu momennya ya? Iya, kayak fenomena principal agent problem yang klasik lah di organisasi besar. Si principal, pejabat X, susah mastiin para agent bawahannya bertindak sesuai arahannya. Karena beda insentif, beda horizon waktu. Nah, ngubah budaya kayak gini jelas tantangan jangka panjang. Ancaman pecat mungkin gertakan awal, tapi ngubah sistem insentif sama pengawasan secara berkelanjutan itu jauh lebih kompleks. Oke, nah untuk nindaklanjuti laporan-laporan ini secara lebih sistematis, pejabat X ngumumin pembentukan tim khusus. Tim ini isinya lintas unit nih. Ada staf ahli dari Bea Cukai, dari pajak, terus dari Itjen juga Inspektorat Jenderal, pengawas internal Kemenkeu ya. Oh, lengkap ya dari berbagai unit. Iya, bahkan melibatkan pejabat eselon 1B non-struktural, ini biasanya pejabat senior yang pengalamannya luas tapi nggak megang jabatan struktural langsung. Mungkin biar lebih independen kali ya. Bisa jadi. Salah satu tugas spesifik tim ini, katanya, bikin daftar cukong atau pemain besar ilegal di tiap daerah, jadi target penindakan kalau ada masalah terkait mereka. Menarik strateginya. Ditarget langsung ya sumbernya. Ya, terus ada satu aspek penting lagi yang ditekankan pejabat X, soal jaminan kerahasiaan buat pelapor. Ah, ini krusial banget nih. Dia mengegasin kalau nggak ada seorang pun dari internal bea cukai atau pajak yang bisa akses grup WhatsApp laporan itu. Dia bahkan ngancam keras, kalau ketahuan lu awas, bocor, selesai katanya. Bagus itu. Menunjukkan kesadaran penuh kalau kepercayaan pelapor itu kunci. Kalau identitas sampai bocor, ya udah bisa dipastikan nggak akan ada lagi yang berani lapor kan? Mekanisme perlindungan pelapor atau whistleblower protection ini mutlak perlu biar saluran pengaduan kayak gini efektif dan berkelanjutan. Setuju. Ada selingan menarik nih. Sedikit ngasih gambaran dinamika internal antar direktorat di bawah pejabat X. Waktu ditanya kenapa kok mayoritas laporan yang dibacain waktu itu soal bea cukai, pejabat X malah berkelakar. Oh ya, gimana? Dia bilang dia curiga jangan-jangan yang tugasnya nyortir laporan, yang kebetulan disebutnya pegawai pajak, sengaja lebih banyak nonjolin kasus di bea cukai. Sambil ketawa dia nyelatuk, apa iya orang pajak suci-suci? Rasanya sih enggak. Ada gitu ya. Tapi candaan itu meskipun ringan ya, sebenarnya nyentuh poin penting loh soal perlunya objektivitas dalam pengelolaan sistem pengaduan ini. Inisiatif buka kanal laporan langsung ini bagus banget, positif. Tapi, yaitu, proses verifikasi, investigasi, tindak lanjutnya harus dipastiin adil, transparan, nggak bias antar instansi. Jangan sampai jadi ajang saling serang antar unit ya. Nah, itu dia. Tujuannya kan, seperti yang juga disinggung pejabat X, ngubah governance culture atau budaya tata kelola secara menyeluruh di Kemenkeu. Bukan cuma mindain sorotan masalah dari satu direktorat ke yang lain. Oke. Nah, menariknya lagi nih, pembahasan di sumber ini nggak berhenti cuma di soal keluhan publik sama respon internal aja. Pejabat X secara eksplisit ngaitin upaya pembenahan di bea cukai dan pajak ini sama konteks ekonomi makro yang lebih luas. Oh, dikaitkan ke ekonomi makro ya? Iya, dia ngelihat pembenahan internal ini bukan tujuan akhir, tapi bagian dari upaya besar buat dorong perekonomian. Dia kedengaran cukup optimis sih, bilang kalau ekonomi mulai nunjukin tanda-tanda bergeliat lagi setelah periode perlambatan yang cukup signifikan, yang bahkan dia sebut periode dibunuh. Dibunuh ya istilahnya. Keras juga. Iya, target pertumbuhan ekonomi tahun itu disebutnya di atas 5,5%. Permintaan listrik, sebagai salah satu indikator ya, juga mulai naik. Dan dia harap dampak positif pemulihan ini makin dirasain masyarakat luas sampai akhir tahun. Nah, kaitan ini penting banget nih untuk Anda pahami. Kenapa kok pemenuhan birokrasi di bea cukai dan pajak jadi krusial banget buat ekonomi? Jawabannya sebenarnya simpel. Dua institusi ini kan ada di garda depan interaksi pemerintah sama dunia usaha dan masyarakat. Urusannya penerimaan negara sama fasilitasi perdagangan. Iya, vital banget perannya. Betul. Jadi, efisiensi, transparansi, akuntabilitas di bea cukai dan pajak itu secara langsung banget mempengaruhi iklim usaha dan daya tarik investasi. Keluhan-keluhan yang tadi kita bahas, impor lambat, denda nggak jelas, dugaan pungli, itu semua kan hambatan nyata. Bikin biaya usaha naik, cost of doing business, bikin investor jadi mikir-mikir. Jadi bersih-bersih internal ini intinya buat melancarkan mesin ekonomi ya? Tepat sekali. Intinya ke sana.
buat melancarkan mesin perekonomian kita. Sejalan dengan upaya dorong ekonomi ini, pejabat X juga nyinggung soal percepatan penyerapan anggaran pemerintah. Ternyata ada satgas khusus yang dibentuk, melibatkan 26 kementerian dan lembaga. Tugasnya monitor realisasi anggaran secara ketat dan reguler. Oh, ada satgasnya ya untuk penyerapan anggaran? Iya, bahkan ada mekanisme sanksi disiapin. Kementerian atau lembaga yang penyerapannya langgat atau nggak mau ngubah aturan internalnya yang dianggap hambat penyerapan, itu bisa kena sanksi potong anggaran. Wah, serius juga ya sampai potong anggaran? Pejabat X secara spesifik nyebut rencananya sore itu mau datengin Kementerian PU, Pekerjaan Umum, yang anggarannya gede kan buat infrastruktur, mau nakut-nakutin dikit, gitu istilahnya, biar penyerapan anggaran mereka lebih cepet. Hahaha, nakut-nakutin dikit ya. Ini jelas nunjukin penerapan pendekatan carrot and stick ya, wortel dan cambuk. Cukup lugas pendekatannya. Di satu sisi ada wortelnya, upaya perbaikan sistem lewat saluran pengaduan, tim khusus, janji reformasi birokrasi. Di sisi lain ada cambuknya, tekanan lewat mekanisme anggaran buat maksa KL lain gerak lebih cepat dan efisien. Semuanya biar roda ekonomi muter lebih kencang ya. Betul, semuanya diarahkan ke satu tujuan besar. Mastiin anggaran pemerintah itu benar-benar terrealisasi dan ngasih stimulus maksimal buat perputaran roda ekonomi. Ini strategi fiskal yang agresif sih. Ada satu lagi nih, topik ekonomi menarik yang dibahas. Soal likuiditas perbankan. Likuiditas ya, ketersediaan dana cair di bank itu ya. Iya, betul. Yang diperlukan buat salurin kredit atau penuhi kewajiban jangka pendek. Nah, di sini pejabat X kayaknya punya pandangan yang agak beda nih sama narasi umum dari regulator kayak OJK dan BI. Oh, beda pandangan gimana tuh? Menurut dia, klaim kalau likuiditas perbankan nasional itu kondisinya ample atau sangat melimpah, itu mungkin nggak sepenuhnya cermin kondisi real semua bank di lapangan, terutama Bank Pembangunan Daerah BPD. Dia dorong adanya alat ukur kondisi likuiditas yang lebih akurat, sama early warning system yang lebih baik buat deteksi potensi kerawanan di sistem finansial. Perbedaan pandangan soal likuiditas ini bukan cuma perdebatan teknis loh. Anda perlu perhatikan ini. Ini penting banget karena menyangkut nadi perekonomian. Kemampuan bank salurin kredit ke sektor real. Kalau ada persepsi yang beda signifikan soal ketersediaan dana antara regulator, OJK, BI, sama pelaku pasar, bank, termasuk BPD yang perannya penting di daerah, ini bisa pengaruh ke efektivitas kebijakan moneter dan fiskal yang diambil. Contohnya gimana tuh? Ya, misalnya kalau BI ngerasa likuiditas melimpah terus naikin suku bunga buat tahan inflasi, sementara bank-bank di lapangan sebenarnya ngerasa likuiditasnya lagi ketat, tight, nah kebijakan itu bisa jadi dampaknya lebih berat ke penyaluran kredit. Pejabat X bahkan nyinggung kalau klaim ampel ini udah sering kedengaran bertahun-tahun, tapi keluhan tight dari bank juga persisten. Ini nunjukin perlunya, kalibrasi ulanglah dalam mandang kondisi likuiditas. Oke, masuk akal juga ya. Terakhir nih, agenda ekonomi lain yang disinggung itu soal target investasi. Pejabat X ngakuin kalau target investasi 1.900 triliun rupiah buat tahun itu kayaknya sulit tercapai. Realisasi waktu itu disebutnya baru sekitar 1.400 triliun, terutama karena dampak perlambatan ekonomi di awal tahun. Ya, wajar sih kalau investasi agak melambat kalau ekonomi lagi turun ya. Iya, tapi dia tetap optimis angkanya bakal membaik di sisa tahun seiring pemulihan ekonomi. Terus ada juga sedikit kritiknya ke INA atau Indonesia Investment Authority, lembaga pengelola investasi kita itu. Oh, INA juga kena sentil ya? Sedikit, dia mempertanyakan nilai tambah INA kalau dana besar yang berhasil dihimpun dari investor global itu cuma ditempatin lagi dalam bentuk obligasi pemerintah, surat utang negara, nggak segera dialirin ke proyek-proyek investasi di sektor real yang produktif. Yang belum tercapai sama perlambatan ekonomi sebelumnya itu jelas ya. Investasi kan biasanya ngikutin siklus ekonomi. Soal kritik ke INA, ini nyentuh ekspektasi publik dan pemerintah ya terhadap peran lembaga ini. INA kan diharapkan nggak cuma jadi fund manager pasif yang cari aman di instrumen pemerintah. Harusnya lebih aktif gitu ya? Betul, harusnya jadi katalisator yang bisa narik dana asing masuk ke proyek infrastruktur, energi terbarukan, atau sektor produktif lain yang butuh modal besar dan punya multiplier efek tinggi buat ekonomi nasional. Jadi ada dorongan biar INA lebih proaktif nyalurin dana kelolaannya. Oke, jadi kalau kita rangkumi dari pembahasan kita berdasarkan sumber ini ya, gambaran besarnya itu kayak ada sebuah momentum gitu. Setidaknya di tingkat pimpinan ya,
untuk merespons secara serius dan terbuka terhadap keluhan-keluhan publik yang udah lama numpuk, khususnya soal bea cukai dan pajak. Ada janji tindakan tegas, langkah konkret kayak tim khusus tadi, dan yang paling ambisius yaitu keinginan buat ngubah budaya birokrasi yang dianggap lamban dan resisten. Semua upaya ini secara sadar dibingkai dalam konteks agenda yang lebih luas, akselerasi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Benar sekali. Namun, ya seperti yang juga diakui secara eksplisit maupun eksplisit oleh pejabat X sendiri, ya tantangannya luar biasa besar loh. Ngubah budaya kerja yang udah mengakar puluhan tahun di institusi birokrasi sebesar dan sekompleks Kemenkeu, yang isinya ada pajak, ada bea cukai, itu kan bukan kerjaan semalam atau satu gebrakan aja. Pasti butuh waktu ya. Banget. Ini butuh konsistensi kepemimpinan, pengawasan yang ketat dan berkelanjutan, terus kemauan politik yang nggak kendor dalam jangka panjang. Efektivitas tim khusus sama saluran pengaduan WhatsApp ini bakal sangat ditentuin sama kualitas tindak lanjut nyata di lapangan. Bukan cuma sama kemarahan atau janji-janji di awal aja. Publik pasti akan terus ngawasin ini. Betul sekali. Dan ini pada akhirnya ninggalin kita semua nih, termasuk Anda, dengan satu pertanyaan penting buat direnungkan. Seberapa efektif sih sebenarnya mekanisme pengaduan publik langsung ke pejabat tinggi kayak gini dalam mendorong akuntabilitas yang nyata dan berkelanjutan, terutama di institusi pemerintah yang besar dan seringkali ya agak tertutup? Akankah gebrakan dan kemarahan awal ini mampu jadi perubahan sistemik yang permanen atau cuma jadi episode sesaat aja yang nanti reda begitu perhatian publik beralih ke isu lain? Nah, ini sesuatu yang patut kita pikirkan bersama. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.